Ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar. Hadirin, maka kita harus cermati lafadznya qama. Qama itu berdiri, bukan berdiri di rumah, berdiri di hadapan rumah, berdiri tidak ada gunanya. Maksud berdiri di sini adalah berdiri sholat, berdiri melaksanakan sholat. Akan tetapi tidak mesti sholat, juga meliputi bentuk ibadah yang lain. Bisa juga meliputi ibadah yang lain. Seperti apa? Seperti zikir, tilawah, dan sebagainya. Membaca Quran, berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus aja berzikir setiap malam, berdoa setiap malam. Kemudian imanan, secara iman, keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Lailatul Qadar itu ada. Ihtisaban, mengharap pahala. Maksudnya agar niat seseorang ikhlas dan jauh dari buruknya niat. Kemudian jauh dari sifat riya. Menurut Imam Khattabi di sini, maksud ihtisab adalah agar seseorang itu benar-benar meyakini bahwa atau meyakini bahwa adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Lalu berdiri di hadapannya dengan penuh semangat, dengan penuh tawadu. Karena apa? Karena seseorang ketika mengharapkan sesuatu, atau apabila seseorang sudah mengetahui bahwa ketika beramal, maka orang itu akan diberikan pahala yang sangat besar. Otomatis seseorang itu akan semangat. Karena apa? Karena meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam urusan dunia, di dalam perkara dunia. Misalnya seperti ini. Ada seseorang ditawari kerjaan. Yang pertama gajinya 1 juta. Ada lagi yang kedua menawarkan pekerjaan yang gajinya itu 2 juta. Ada lagi yang ketiga menawarkan pekerjaan yang mana gajinya jauh lebih besar daripada yang 2 tadi. Misalnya gajinya 10 juta. Maka seseorang itu akan memilih gajinya yang berapa? Yang 10 juta. Kemudian dia akan masuk kerja dan dia akan semangat, ikhlas, ya. Kenapa? Karena dibayar. Akan semangat, ikhlas. Siang malam dia kerja tanpa ada beban sedikit pun. Karena kenapa? Karena dirinya sudah yakin bahwa uang itu akan diberikan kepadanya. Begitu juga masalah akhirat. Begitu juga masalah akhirat. Ketika seseorang itu yakin, ketika seorang ikhlas yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut tidak akan ada keraguan dalam beramal. Beramal sesuatu itu tidak ada beban, tanpa beban sedikit pun, tanpa lelah dan lain sebagainya. Mungkin kita melaksanakan sholat, melaksanakan zikir dan lain sebagainya, tapi masih ada rasa lelah, masih ada rasa ada beban. Ya mungkin di dalam diri kita itu belum ada apa? Belum ada ihtisaban.
belum yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang ke Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yakinkan diri kita, teguhkan pendirian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika seseorang tersebut mendirikan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan, dengan sholat dan lain sebagainya, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah berlalu Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Perlu kita cermati bahwa danbun di sini, dosa di sini adalah dosa kecil. Yang diampunkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, kenapa di dalam Al-Quran ada lafaz illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Maka dosa-dosa besar itu tetap tidak akan diampuni, kecuali illa man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia menyesali dosa-dosanya dan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya itu. Ikhwani fillah, oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba pada malam Lailatul Qadar, atau seluruh malam di bulan Ramadan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, baik itu melaksanakan sholat, baik itu melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kehilapan saya, dari nafsu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.